Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ikhwah sekalian, insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali dars atau pembelajaran kita, yaitu membaca kitab Wasayal Aba lil Abna, karya dari Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala, di mana kitab ini akan memberikan kita banyak sekali faedah pembelajaran dan juga tazkirah pengingat akan adab-adab Islami yang seharusnya dan selayaknya diterapkan di dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah, pagi hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang ke-8, di mana di pelajaran yang ke-8 ini membahas tentang adab riyadhah, yaitu adab berolahraga, dan juga al-masyi fit turuqat, berjalan di jalanan umum. Karena kedua adab ini penting, harus diemban oleh para penuntut ilmu, ya, yaitu olahraga, yaitu menguatkan fisik dan meningkatkan stamina, di mana niat kita dan maksud tujuan kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar ibadah semakin kuat dan semakin rajin. Itulah fungsi dari riyadhah. Harus kita niatkan seperti itu. Dan juga berjalan di jalanan umum. Ini menjadi suatu hal yang sudah lumrah tentunya. Semua orang melakukan hal ini. Akan tetapi terkadang beberapa dari orang-orang, saudara-saudara kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, belum mengetahui adab, ya, ketika berjalan di jalanan umum. Nah, barakallahu fiik. Di sini Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala berkata, "Ya bunayya," beliau memanggil muridnya, "wahai anakku, innaka fi ba'di awqati faraghika la tastaghni 'ani riyadhah." Sesungguhnya engkau pada sebagian waktu luangmu janganlah merasa cukup dari olahraga, mengolah jiwa dan ragamu, hatta yatajaddada nasyatuka limuzawalati durusika. Ya, sehingga akan pulih kembali semangatmu. Maksudnya di sini, wahai anakku, peliharalah kesehatanmu dengan berolahraga. Ya, berolahraga di kapan? Di waktu senggang. Nah, di waktu senggang. Jadi jangan biarkan ada satu waktu, ya, diri kita mengalami kebosanan atau nganggur gitu ya, tidak ada satu aktivitas tertentu. Ketika orang itu sudah nganggur, ada satu waktu dia kosong dari aktivitas tertentu, terkadang setan bisa masuk dan mengelabuinya dan juga menyetir dia ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada satu waktu kosong, maka gunakan itu untuk berolahraga. Ya, jikalau hari-hari kita telah habis untuk belajar, untuk bekerja, nah, dan yang semisalnya. Kenapa demikian? Ya, sehingga akan pulih kembali nanti semangatmu. Ya, nasyatuka, semangatmu ini, ya, bisa pulih kembali, ya, tajaddada. Ketika kita berolahraga menjadi tambah semangat. Nah, limuzawalati durusika. Nah, ya, untuk terus menerus, ya, semangat pada pelajaranmu. Fa idza kharajta lirriyadati faqsidil amakinil jayyidatal hawa minad dawahi. Nah, ini nasihat yang luar biasa, ya. Jikalau engkau hendak berolahraga, maksudnya jikalau engkau keluar untuk berolahraga, maka aqsidi al amakinal jayyidatal hawa. Maka pilihlah waktu
yang udaranya, maksudnya aqsid di sini, maka pilihlah tempat yang terbaik, ya. Amakin di sini tempat yang dimaksud adalah waktu, di mana pada waktu tersebut, ya, udaranya masih sejuk, dawahi. Al-hawa, udaranya masih sejuk, belum terlalu banyak polusi. Kapan itu? Ad-dawahi, yaitu pagi hari. As-sabah, ya, pada pagi hari. Kemudian wa 'alaikas sakinata wal waqar. Nah, dan wajib atasmu itu untuk menjadi orang yang tenang, ya, menjadi orang yang tenang. Dan juga apa? Penuh dengan wibawa. Al-waqar itu artinya adalah ketenangan, kewibawaan, ketetapan hati. Nah, fala tusri' fi misyatika wala tumazih ahadan fi tariqika wala tadhak illa biqadri tabassumi. Masya Allah. Ini larangan di mana Syekh Muhammad Syakir melarang, ya, murid beliau, dan faidahnya kita ambil secara umum juga tertuju kepada kita. Janganlah kita tusri', ya. Maksudnya apa? Jangan tergesa-gesa ketika berjalan, dan juga jangan dorong-dorong. Maksudnya tumazih. Jangan saling mendorong satu sama lain di jalan. Wala tadhak. Dan jangan berlebihan dalam tertawa. Maksudnya perihal bercanda di jalan. Melainkan cukup dengan senyuman saja. Ya, baik. Ya bunaya, kata beliau, wahai anakku, idza kharajta lirriyadati aw lighairiha ma'a ikhwanika fa iyyakum an ta'taridu ahadan minal marati fit turuqati. Jikalau engkau keluar untuk berolahraga, aw lighairiha, atau untuk selain dari berolahraga, entah urusan apapun itu, keluar engkau, ya, ma'a ikhwanika, bersama saudara-saudaramu. Di sini maksudnya adalah bisa juga bersama teman-temanmu. Maka fa iyyakum an ta'taridu ahadan, ya, janganlah engkau memenuhi jalan umum sehingga mengganggu salah seorang yang hendak lewat, minal maroh, yang hendak lewat, fituruqat, di jalan-jalan tersebut. Terkadang beberapa anak muda di zaman sekarang keluar dari rumahnya itu untuk memenuhi jalanan saja. Nggak jelas tujuannya mau kemana. Jalan-jalan aja naik motor. Kebut-kebutan pula. Ya. Nah, terkadang ini menu-menuhin jalan. Mengambil, ya, jalan orang yang memang sedang urgent atau butuh melalui jalan tersebut karena memang ingin menuju tujuan yang sudah pasti. Berbeda dengan orang-orang yang hanya memenuhi jalan saja, menggerombol-gerombol. Gitu. Wa iyyakum an tastafu fi tariqil 'amati fa in kana at-tariqu wasi'an famshu mathna mathna wa ila famshu furada wahidan fawahidan. Ini mantap, ya. Janganlah, ya, wa iyyakum, dan kalian semua, nah, dan kalian semua, ah tastofu, janganlah kalian itu berjalan sejajar di jalanan umum. Sejajar ini maksudnya bersaf-saf, ya.
Kan beda kalau bersaf ini kan barisan yang dia mengarah ke samping. Kalau banjar itu barisan yang mengarah ke belakang. Nah, kalau mengarah ke samping itu jalanan penuh ya. Nggak bisa orang lewat. Nah, ini tidak boleh. Harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Di jalanan umum, thoriqil ammah. Ya, jalanan yang dilalui oleh orang-orang umum. Ya, bukan hanya kita yang melalui jalan tersebut, tapi orang-orang selain kita melalui jalan tersebut. Ya. Nah, tapi fa in kana tariqu wasi'an, kalau jalan tersebut itu wasi'an, luas, lebar, famsyu masna masna, ya. Berjalanlah dua-dua. Berjalanlah dua-dua. Wa illa, dan maksud wa illa di sini jikalau tidak berarti tidak wasi'an, tidak lebar, sempit doik, ya. Famsyu furada wahidan fawahidan. Maka berjalanlah seorang diri, maksudnya apa? Satu-satu. Gitu. Jadi tidak menggerombol, tidak menyamping, gitu. Nah, barakallahu fiik. Ini adab ketika ya berjalan di jalanan umum maupun keluar untuk olahraga di jalanan umum, baik itu olahraganya mungkin yang ramai dilakukan oleh orang-orang sekarang ini ya, berlari gitu. Nah, ya bunayya, wahai anakku, inna turuqal umumiyyata, sesungguhnya jalanan umum itu laisat mamlukatan li ahadin, bukanlah milik seorang saja. Bukanlah milik seorang saja. Wa innamal likulli marin haqqul mururi fiha. Tiada lain, jalanan umum itu milik siapa? Ya, milik setiap orang yang lewat. Nah, orang yang lewat itu marin ya, marin. Itu kan dari kata kerja marra yamurru. Nah, marin. Marin ini isim fa'ilnya, orang yang lewat, orang yang melalui gitu. Nah, hakul murur. Nah, hakul murur fiha. Dia pun juga berhak melewati jalan tersebut. Ya, fiha haknya kembali kepada at-turuq al-umumiyah. Kemudian larangannya apa? Fala tazdahimu, fala tazdahimu fit turuqati. Nah, ya, tazdahim. Sama kayak tadi ya. Janganlah kalian itu memenuhi atau menggerombol di jalanan umum tersebut. Nah, ya, janganlah sekali-kali kalian memenuhi jalan umum tersebut. Tazdahim maksudnya di sini sambil bergurau, sambil bercanda. Kenapa demikian? Fa inna dzalika yuzri bit talabatil ilmi syarif wa yadhhabu biihtiramin nasi lahum. Masya Allah. Sesungguhnya hal demikian yuzri, nggak patut dilakukan bitolabatil ilmi, bagi para penuntut ilmu yang mulia. Nah, seharusnya terbedakan antara seorang penuntut ilmu sama orang yang tidak. Bisa terlihat dari dia berjalan, bisa terlihat dari adab dia dalam ya berjalan di jalanan umum. Apakah dia seorang penuntut ilmu atau tidak? Ya, terkadang penuntut ilmu hanya memperkaya apa? Risalah-risalah, bacaan-bacaan, ya, begitu. Atau juga apa? Memperbanyak catatan dari jipingnya, ngaji kupingnya mereka, sehingga tidak ada yang masuk ke dalam hati dan menjadi asar kebaikan. Maksudnya di sini tidak berbuah pada amalan, apalagi pada adab dan akhlak. Ini sungguh miris. Gitu. Nah, wa yadhhabu biihtiramin nasi lahum. Ya. Hal tersebut sejatinya malah akan menjatuhkan martabat mereka. Menjatuhkan martabat mereka di mata manusia.
Ya, yadhhabu biihtiramin nas. Hilang sudah yadhhab kemuliaan yang ada pada diri seorang penuntut ilmu kalau dia melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kewibawaan mereka. Hal ini juga udah dibahas di dalam Khulasah Ta'zimil Ilminya ya, Syekh Al-Utsaimin. Bisa disimak. Baik, lanjut. Ya bunaya, wahai anakku, ya. Idza ra'aita fi tariqika ghawgha'a aw fi'atan yadribu ba'duha ba'dan, jikalau engkau melihat di tengah jalan ya, atau di dalam perjalananmu engkau melihat ya, di perjalananmu engkau melihat ya, ada ghawgha'a. Ghawgha'a ini adalah sekelompok ya, seseorang, sekelompok orang, sekelompok orang ya, au fi'atan, sama ya, sekelompok orang yang dia bergerombol. Nah, di mana mereka ini saling bergurau. Nah, di sini Syekh mengistilahkan, menulisnya dengan kalimat yadribu ba'duha ba'dan. Sebagiannya saling memukul di antara sebagian yang lain. Maksudnya di sini kita terjemahkan apa, saling bergurau gitu. Maksudnya bisa berantem tengah jalan gitu ya. Nah, maka di sini ya Syekh memberikan peringatan. Fa iyyaka an tu'arrija 'alaihim aw taqtariba minhum. Ya, maka janganlah engkau itu terpancing alaihim, kepada mereka, ya, terpancing kepada mereka, atau bahkan engkau taqtariba minhum, mendekat dari mereka. Jangan, ya, jangan. Kita nggak tahu gerombolan orang itu siapa. Nah, kenapa demikian? Di sini jelaskan ya. Di sini dijelaskan. Farubbama kana dzalika sababan li ihanatika. Karena terkadang hal tersebut maksudnya kita mendekat, sok-sok dekat, kayak SD ya, sok kenal berjalan gitu. Akhirnya kita ajak ngobrol, ngapain? Ngapain gitu. Nah, mungkin ya kalau kita orang yang berani dan punya mental ya, dan memiliki cukup kemampuan ya, bisa dalam hal fisik dan yang semisalnya, kita mengingatkan mereka ya. Nah, karena kalau nanti kita memaksakan diri untuk mendekat pada mereka, terpancing pada hal-hal yang mereka lakukan di jalan, itu bisa menjadi dan apa namanya, menjaga penyebab kehinaanmu ya, liihanatika. Maksudnya apa? Kita bisa tertuduh nanti orang yang melakukan ini dan itu. Au baru kan. Nah, berikutnya, ya benar ya. Wahai anakku. Maksud dari sini ya, jikalau ada salah seorang yang dia mengganggumu di dalam perjalananmu, min amatin nas, berupa orang-orang ya,
keumuman orang, fala tuqabilil udwan, ya, maka janganlah terpancing untuk apa namanya? Melakukan permusuhan. Ini adab dan akhlak yang luar biasa ya. Terkadang kita ketika berjalan di jalanan umum, misalkan mengendarai kendaraan, kita diserempet gitu ya. Nah, atau saat musim hujan ini air becekan mengenai kita karena memang motor pengendara lain ngebut jalannya. Nah, sama pada perkara ini juga nih konteksnya. Maka kita jangan sampai terpancing untuk melakukan permusuhan yang berkepanjangan dengan turun dari motor dan ikut maki-maki dia. Maka di sini nasihatnya apa? Wa'fu amman, maafkanlah, ya. Bisa jadi orang tersebut tidak sengaja. Nah, ya. Maafkanlah orang yang mengganggumu, amman zolamaka. Maka niscaya di sini apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukanmu. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 4 ayat 40 ya, Asy-Syura ya. Di surah Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi. Masya Allah. Ya, balasan suatu kejahatan, balasan suatu keburukan itu adalah keburukan yang serupa. Ya. Tapi di sini lihat, faman 'afa, maka siapa saja yang memaafkan dan dia wa aslaha berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu akan Allah berikan. Ya. Maka orang tersebut yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang tadi misalkan dia mengganggunya itu, maka Allah akan berikan pahala kepadanya, ganjaran. Biarlah Allah yang membalas keburukan orang tersebut, ya. Jangan sampai kita yang membalas, biarlah Allah yang membalas. Apalagi kalau di jalanan kita harus mengedepankan husnuzon. Terkadang orang itu ngebut karena memang terburu-buru. Ya berarti apa? Ketidaksengajaan. Nah, barakallah. Nah, bihadzal khuluqil jamil addabana Allahu fi kitabihil aziz. Ya, dengan akhlak yang sebagus ini Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kita adab di dalam Al-Qur'annya yang sungguh mulia. Kemudian di sini nasihat berikutnya, ya bunayya, wahai anakku, idza kharajta minal masjid, jikalau engkau keluar dari masjid, ya, awil maskan, atau keluar dari tempat tinggalmu, bisa rumah, bisa asrama, li syira'i syai'in, untuk membeli sesuatu tahtaju yang engkau butuhkan, ilaihi yang engkau butuh kepadanya, min ta'amin berupa makanan, au syarabin atau minuman, au kiswah atau pakaian, ya, au nahwi dzalik atau selain dari yang tadi makanan, minuman atau pakaian itu, maka di sini apa nasihatnya? Fala tata'arrad li munaza'atis sufaha'i, ya. Nah, jangan engkau dengar dan tanggapi perkataan orang-orang jahil, maksudnya adalah orang-orang yang kasar dan hina. Ya, as-sufaha, wala tu'arrid nafsaka lis-sama'i al-fazihi. Ya, jangan kau paksakan dirimu untuk mendengarkan lafal-lafal mereka al-badi'ah, yang lafal mereka itu adalah lafal yang menghina. Wa beta'id an haula'il qaum. Nah, ini juga fil amr, kata kerja perintah, dan jauhilah mereka ini semua ya. Nah, ya, orang-orang tersebut. Jauhkan dirimu dari mereka dan hindarilah maksudnya tawar-menawar yang berlebihan.
Ya, tawar-menawar yang berlebihan kita hindari. Kita lihat si penjualnya, ya. Apakah dia orang yang memang dagangannya laris gitu ya, atau dagangannya nggak laris nih, belum ada yang beli satupun. Baru kita doang, akhirnya kita tawar itu. Masya Allah. Dan tawarnya jauh banget dari harganya. Nah, kasihan. Ya. Nah, jangan seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Lanjutnya, wa iyakal wa iyaka wal mumakahata ma'al ba'ati fi taqdiril athman. Nah, ini ya tadi. Fa in wafaqaka tsaman ishtaraita wa illa fansarif bisalam. Iya, maksudnya di sini hindarilah tawar-menawar yang berlebihan dengan penjual. Ya, engkau setuju dengan harga yang telah ditentukan, maka bayarlah. Ya, jika tidak, tinggalkanlah dengan sopan. Wa illa fansarif bisalam. Maksudnya kalau nggak jadi beli gitu ya, udah nawar-nawar-nawar, ujung-ujungnya nggak jadi beli. Ya tinggalkan dengan sopan ya, mungkin bisa diberikan satu, dua, tiga patah kata atau kalimat. Nah, yang bisa membangkitkan semangat penjual gitu ya. Atau kita berikan harapan berupa doa gitu. Ya nanti semoga laku ya Pak gitu. Nah, berikutnya wa iyyaka anta ta'arrada lil ba'ah bi qasdil musawamah faqat duna syira'i. Nah, jangan engkau tawar suatu barang jika tidak bermaksud membelinya, ya. Jangan engkau menawar ba'ah ya. Nah, jangan engkau menawar suatu barang ya jika tidak bermaksud membelinya. Nah, duna syira. Kenapa demikian? Fa inna dzalika yad'uhum ila isma'ika ma taqrahu min kalimatit taqri' wal izdira ya wal izdira. Karena hal tersebut akan membuat mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Betul ya. Nah, karena hal tersebut yad'uhum ya, bisa menjadikan mengajak mereka itu untuk apa? Ya, mendengarmu, ya maksudnya isma'ika matakrahu apa-apa yang kau tidak sukai dari berupa perkataan-perkataan yang takri' wal izdira, ya perkataan-perkataan yang hina. Ya, nanti kita bisa disumpahin sama pembeli gitu. Nah, tidak apa bisa disebut sama si penjual. Nah, enggak jangan sampai ya. Kita hidup untuk mencari teman baik, bukan mencari permusuhan. Baik, di sini kita lanjutkan ya. Ya bunaya paragraf terakhir. Wahai anakku, idza haddasta insanan jikalau engkau ya berbicara dengan seseorang ya, fala tarfa sautak. Janganlah engkau tinggikan suaramu. Maksudnya jangan kencang-kencang ngomongnya. Tapi kalau emang gaya bicaranya emang udah dari sononya, misalkan kayak saudara-saudara kita dari ya daerah tertentu yang kita sama-sama tahu gitu. Nah, ya memang dia udah seperti itu berbicaranya dan dia tidak maksud untuk meninggikan suaranya. Iya nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya disengajakan ditinggikan suaranya ke orang bentak-bentak, ini jangan. Ya, illa bimiqdari ma tasma'uhu. Nah, ini luar biasa. Ya, melainkan dengan ya ukuran yang engkau mendengarkannya. Ya, engkau bisa mendengarkannya. Kalau kita udah dengar, ya udah cukup, nggak usah ditinggikan lagi. Maka di sini nasihat beliau kun latifal qawli. Jadilah orang yang perkataannya itu lembut. Wa hasanal hadithi dan pembicaraannya itu baik. Sebagaimana kan ya sabda Rasulullah SAW apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Ya, faliyakul khairan, perkataan yang baik itu juga masuk dalam bentuk perkataannya yang lemah lembut. Jikalau tidak sanggup, maka solusi dari Rasul apa? Yasmut, diam. Wahdhar an tatakallama bi kalimatin yankusu biha qadruka. Dan berhati-hatilah engkau mengatakan dengan suatu perkataan yang bisa dengannya, dengan perkataan tersebut, ya, kedudukanmu itu bisa berkurang. Qadruka yankus, bisa menjatuhkan martabat kita. Indama tuhaddisuhu, tatkala engkau mengucapkan, ya, perkataan-perkataan tersebut, walau kana min amsalika, walaupun orang yang diajak bicaramu itu setara, maksudnya sebaya denganmu, fisin nih, dalam rentan usia, wal manzilah, dan juga apa, dalam ranah kedudukan. Fa idza haddatsaka insanun fa ahsinil istima'a. Masya Allah. Ini bagus nih. Jika salah seorang ini sedang berbicara denganmu, maka ahsinil istima'a lahu. Maka perbaguslah pendengaranmu kepadanya. Maksudnya apa? Didengarkan secara seksama, enggak main HP. Ya. Nah, ini satu adab yang terkadang terlupakan di sisi para penuntut ilmu. Dia hafal hadis, hafal Quran, tapi belum bisa menjadi pendengar yang baik. Maunya ngomong aja. Ya, maunya ngomong aja. Nah, ini biasanya orang-orang yang sering ngomong. Ya, orang-orang yang sering ngomong. Kalau disuruh mendengarkan menjadi pendengar yang baik, susah. Akhirnya apa? Sambil main HP. Alibinya apa? Saya dengarkan kok, cuman nanti saya sambil main HP gitu ya. Nah, saya dengarkan. Kecuali kalau dia bilang kan lebih enak di awal. Sebentar, saya lihat dulu ya. Ada notifikasi di HP saya. Nah, jadi si orang ini kan nggak berbicara. Dia stop dulu. Daripada dia berbicara nanti menghabiskan energinya. Gitu. Nah, ya. Wala tuqabilhu bil ghilzah wal fadhadah. Nah, dan jangan engkau menanggapinya dengan keras dan kasar, tuqabilhu, dan jangan engkau menanggapinya dengan ghilzah, keras, dan al-fadhadah, kasar. Ya. Nah, di sini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Abu Dzar. Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini dari sahabat Mu'adz. Bisa dilihat di bawahnya ya. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmizi wal Hakim. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa maknanya? Artinya apa? Pergaulilah pergaulilah umat manusia, pergaulilah, ya, umat-umat manusia ini dengan apa? Akhlak yang baik. Ini sunnah Rasul nih, ya, sunnah Rasul. Berat untuk diterapkan ini bagi orang-orang yang sok berilmu, ya. Nah, dia hanya bisa menyampaikan sebatas tulisan, tapi terkadang terluput ketika bermuamalah dengan orang-orang atau masyarakat sekitar. Gitu. Nah, barakallahu fikum. Semoga kita bisa menerapkan adab-adab ini dalam berkehidupan, khususnya ketika sedang berjalan di jalanan umum dan juga ketika sedang bersosialisasi atau berkomunikasi dengan sesama kita. Bisa menjaga adab dan akhlak. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.